Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fari Fahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami politik dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Yoga Beni Prakoso dengan NIM 3 digit terakhir 038 dari kelas PM 23C. Selanjutnya rekan saya. Saya Aziza Puspita Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 187 PM23A. Isi dari pembahasan kami yang pertama pengertian, kedua hukum dan kajian, ketiga faktor-faktor penyebab, keempat dampak, kelima solusi. Yang pertama pengertian konflik. Konflik ketegangan atau pertarungan antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan atau tujuan yang bertentangan. Islam tekankan penyelesaian damai konflik melalui dialog, negosiasi, dan mediasi. Prinsip keadilan, pengampunan, dan kesabaran penting dalam menangani konflik. Dengan semua pihak diperlakukan adil sesuai Islam. Hukum dan kajian. Aspek hukum internasional. Konflik hukum melibatkan status wilayah, pendudukan, perbatasan, dan hak-hak rakyat Palestina sejak pendirian Israel pada tahun 1948. Yang kedua, prinsip-prinsip dasar yang berisi kedaulatan negara, integritas wilayah, dan hak penentuan nasib sendiri. Dan yang terakhir, dalil hukum internasional yang berisi resolusi Dewan Keamanan PBB, Perjanjian Oslo, hukum internasional kemanusiaan atau perlindungan penduduk sipil. Selanjutnya ada perspektif fikih Islam. Yang pertama, hak kepemilikan tanah atau milkiyah. Hukum Islam mengatur hak-hak properti, kepemilikan tanah, dan prinsip-prinsip warisan. Kedua, tantangan, yaitu kehilangan tanah oleh penduduk Palestina akibat konflik menimbulkan masalah dalam penerapan hukum waris dan kepemilikan yang adil. Yang ketiga ada konsep jihad, yaitu interpretasi jihad sebagai upaya mempertahankan hak-hak dan martabat umat muslim dari penindasan dan pendudukan. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menasihati umat Islam agar tidak melakukan konflik satu sama lain. Salah satunya surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, orang-orang berfirman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penyebab konflik Israel-Palestina. Yang pertama, adanya budaya politik Israel. Identitas Yahudi. Identitas Yahudi sangat berperan dalam membentuk budaya politik Israel. Negara Israel didirikan sebagai negara Yahudi dengan tujuan menjadi tanah air bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Yang kedua, variasi dalam dukungan terhadap Zionisme. Zionisme adalah gerakan nasionalisme Yahudi yang mendukung kembalinya orang Yahudi ke tanah Israel dan pendirian negara Yahudi di sana. Yang ketiga, sikap terhadap komunitas nasional. Sikap Israel terhadap komunitas nasional, khususnya warga Arab Palestina yang tinggal di Israel, seringkali penuh dengan ketegangan. Lalu yang keempat, mitos tanah perjanjian. Mitos tanah perjanjian yang berakar pada tradisi Yahudi mengklaim bahwa wilayah Israel adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi. Next. Lalu yang kedua, budaya politik Palestina. Perjuangan kemerdekaan. Budaya politik Palestina sangat dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan mereka. Sejak awal abad ke-20, rakyat Palestina telah berjuang melawan pendudukan asing dan kemudian Israel dengan tujuan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, tantangan di bawah kekaisaran. Selama berabad-abad, Palestina telah berada di bawah kekuasaan berbagai kekaisaran termasuk Ottoman dan Inggris. Pengalaman ini telah membentuk pandangan politik dan nasionalisme Palestina yang bercirikan resistensi terhadap penjajah dan pendudukan asing. Yang ketiga, Islamisasi isu. Islam memainkan peran penting dalam budaya politik Palestina, meskipun perlawanan Palestina bersifat nasionalis sekuler pada awalnya. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan pengaruh kelompok Islamis seperti Hamas yang menggunakan narasi agama dalam perjuangan mereka melawan Israel. Lalu yang ketiga, budaya politik sebagai alat analisis. Perbedaan dalam rentang pilihan.
Budaya politik membantu dalam memahami rentang pilihan dan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Perbedaan dalam budaya politik Israel dan Palestina mempengaruhi bagaimana masing-masing pihak merespon konflik, memilih strategi, dan membangun aliansi. Lalu yang kedua, peran budaya politik. Budaya politik berperan dalam membentuk identitas kolektif, norma, dan nilai yang mendasari tindakan politik. Lalu yang terakhir, komplementarasi dengan variabel lain. Budaya politik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat analisis. Ia harus dilihat secara komplementer dengan variabel lain seperti ekonomi, militer, dan hukum nasional. Next. Adapun dampak dari konflik ini yaitu yang pertama, adanya korban jiwa dan penderitaan sipil, yang kedua, kerusakan infrastruktur, yang ketiga, pembatasan akses dan mobilitas, yang keempat, ketegangan regional dan global, yang kelima, siklus kekerasan, dan yang terakhir yaitu hambatan perdamaian dan stabilitas. Next. Lalu untuk solusi mengurangi konflik ini yaitu yang pertama ada negosiasi damai. Salah satu langkah utama adalah melanjutkannya upaya-upaya negosiasi dalam antara Israel dan Palestina. Negosiasi tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk prinsip yang diakui secara luas seperti penyelesaian berdasarkan dua negara yang mengakui kemerdekaan dan keamanan Israel seiring dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah yang diduduki. Yang kedua, hentikan pembangunan permukiman. Israel harus memberhentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diakui oleh banyak pihak sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Yang ketiga, pemulihan kepercayaan. Penting untuk memulihkan kepercayaan antara kedua belah pihak melalui langkah-langkah konkret yang mengarah pada membangun rasa saling percaya dan kerjasama. Lalu yang keempat, bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Komunitas internasional harus memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar kepada penduduk Gaza yang terdampak oleh blokade Israel. Bantuan tersebut harus menyasar kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan, serta membantu membangun infrastruktur yang hancur akibat konflik. Lalu yang kelima, dorong pendekatan multilateral. Penyelesaian konflik Israel-Palestina memerlukan keterlibatan dan dukungan yang kuat dari komunitas internasional. Negara-negara besar dan organisasi internasional seperti PBB harus mendorong dialog dan negosiasi antara Israel dan Palestina, serta menyediakan dukungan politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang diperlukan. Lalu yang keenam, edukasi dan dialog antar agama. Upaya-upaya untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antar berbagai agama dan budaya di kawasan tersebut dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk perdamaian. Lalu yang terakhir yaitu reformasi dan penguatan institusi Palestina. Otoritas Palestina perlu melakukan reformasi dan memperkuat institusi mereka untuk meningkatkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Next. Kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu politik Islam dan konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina melibatkan faktor sejarah, agama, dan politik dengan Yerusalem sebagai pusat spiritual bagi Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam politik Islam, prinsip keadilan, solidaritas, dan penyelesaian damai diutamakan. Meskipun kompleksitas, konflik sering mengaburkan solusi yang adil. Next. Pemahaman mendalami tentang politik Islam dan faktor-faktor konflik penting untuk mencapai perdamaian berkelanjutan berdasarkan keadilan dan dialog lintas agama. Pemahaman menyeluruh tentang politik Islam dapat membantu menjembatani perbedaan antara masyarakat yang bertikai dan menciptakan perdamaian yang diinginkan bagi Israel, Palestina, dan seluruh kawasan. Next. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.